Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asa, kenalin, aku Nada dari HMP Sastra Indonesia. Nah, di momen kali ini aku akan memandu podcast kali ini ya. Di sebelah aku nih ada narasumber, boleh kenalan nggak Kak? Iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawardani. Saya biasa dipanggil Fitri. Saya juga lulusan Sastra Indonesia tahun 2024, awal tahun 2024. Sekaligus anggota Sabda Teater. Maka dari itu saya diundang untuk mengisi podcast pada kesempatan kali ini sama teman-teman Sasindo tentunya. Apa sih yang membuat Kakak itu tertarik ke dunia sastra teater gitu? Karena saya suka sama sastra sekaligus suka sama seni ya. Kalau sastra sama seni itu kan susah kan cari wadah untuk wadah yang tepat buat ngembangin potensi saya di situ. Jadi saya ketemulah Sabda Teater di Fakultas Adab dan Humaniora. Maka dari itulah dari keinginan saya itu saya memutuskan join untuk jadi anggota Sabda Teater. Nah, ini nih buat kalian yang suka sama sastra, bisa nih join ke teater kayak kakaknya. Saya izin tanya-tanya ya Kak ya. Yang pertama, apa saja sih tantangan terbesar Kakak dalam mengadaptasi karya sastra ke panggung teater itu? Tantangan terbesarnya itu waktu mengadaptasinya itu konsistensi kan dalam dalam mengadaptasi karya sastra ke teater itu kan nggak mudah. Butuh seorang sutradara yang membimbing aktor-aktornya buat memainkan lakon tersebut di panggung teater. Jadi prosesnya itu sangat lama, nggak cuma berminggu-minggu, bahkan prosesnya itu minimal 3 bulan untuk mementaskan ke panggung teater. Jadi dari konsisten seorang sutradara dan juga aktor-aktor itu membutuhkan tingkat membutuhkan konsisten yang sangat berlanjut gitulah. Gak hanya berhenti di 1 minggu, nanti istirahat 1 minggu main lagi. Jadi gak boleh gitu. Jadi harus konsisten berturut-turut sampai menyelesaikan panggung teater tersebut. Jadi untuk ikut ke Sabda itu harus memiliki konsisten yang lebih tinggi ya Kak? Iya, karena biar maksimal gitu tampilnya. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana sih proses Kakak untuk memilih karya sastra yang akan diadaptasi menjadi drama teater? Cara memilihnya itu yang pertama kan harus punya beberapa opsi ya. Kemudian dari beberapa opsi itu kita itu memilih dan memilah. Jadi proses memilih dan memilahnya itu lewat bedah naskah. Bedah naskah ini dilakukan oleh seorang sutradara dan juga aktor-aktornya. Mana nih naskah mana yang cocok untuk dimainkan sama aktor-aktornya. Jadi gak cuma asal pilih aja. Jadi harus mempertimbangkan aktor ini cocok gak memainkan naskah tersebut. Jadi begitu. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada karya sastra yang menurut Kakak itu sangat sulit untuk diadaptasi ke teater gitu? Karya sastra yang paling sulit, oh ya, di teater kan ada dua jenis ya. Dua jenis saat membuat teater itu ada surrealis sama realis. Dan teater di sini yang paling susah itu teater dari karya sastra yang realis. Kenapa susah? Karena kalau realis ini harus betul-betul plek ketiplek sama kayak naskahnya. Saya punya contoh. Ini naskah Orang di Tikungan Jalan. Kemarin tuh sempat dimainkan ya sama anak Sasindo angkatannya saya. Dan di sini kita itu harus benar-benar sama gitu memainkan naskah tersebut. Contoh kan saya jadi botak ya di naskah tersebut. Dan jadi di situ itu kita harus menyesuaikan rupanya, suaranya, cara jalannya gitu. Kan botak suaranya lantang, terus kalau jalan itu gagap gitu. Juga tampilannya botak. Jadi harus waktu tampil itu harus harus sama kayak gitu. Gak cuma dari aktornya aja. Ada juga kayak tempatnya. Tempatnya itu harus sesuai sama naskahnya. Misal naskahnya itu ada di pasar. Jadi di panggungnya itu kita harus menampilkan pasar gitu.
Kalau di hutan juga kita juga harus menampilkan hutan, jadi gak sembarang asal ditampilin aja. Kalau surrealis kan tadi yang realis, yang surrealis ini lebih ke abstrak, abstrak. Iya kayak di ruang apa nggak bisa dijelaskan gitulah. Kalau realis kan oh langsung nangkep ini kayak gini maksudnya. Kalau surrealis kan masih harus berpikir dulu ini maksudnya apa sih. Tapi yang surrealis ini lebih mudah ditampilkan waktu ke panggung. Karena apa? Karena kita hanya butuh imajinasi dan juga kreativitas yang tinggi. Contohnya itu saya punya pemintal kegelapan karya Intan Paramadita. Di sana itu kemarin juga sempat ditampilin dan itu lebih mudah apa waktu waktu apa mementaskan mementaskan naskah tersebut. Karena apa? Karena cuma ya kita harus saling apa kerjasama bagaimana sih sosok ibu di pemintal kegelapan ini ditampilkan bahwa dia sedang ketakutan sama sosok pemintal kegelapan. Jadi kita itu cuma apa ya butuh kreativitas aja di kalau di penampilan yang surrealis. Jadi di luar naskah gitu ya Kak kalau surrealis itu dari dirinya sendiri. Iya, iya di luar naskah tapi juga harus nyambung sama naskahnya. Lebih mudah aja gitu. Kalau realis harus benar-benar sama kayak naskahnya. Jadi agak susah ya kalau misal orangnya pendiam terus harus memainkan sosok yang cerewet. Kan harus belajar benar-benar belajar biar nantinya enggak cerewet juga gitu. Biar enggak dikomenin sama orang-orang. Ini perannya kayak gini, kok kamu kayak gini gitu. Lanjut ya Kak, pertanyaan yang selanjutnya. Menurut Kakak nih, seberapa pentingnya sih kolaborasi antara penulis naskah, sutradara, dan desainer panggung dalam proses adaptasi itu? Itu pastinya sangat penting ya. Pertama, penulis naskah. Penulis naskah ini yang kemudian dibawa oleh sutradara. Jadi sutradara yang kemudian ngatur teman-teman aktor gitu. Jadi sutradara itu harus apa sesuai sama naskah, gak asal minta adegan ini, harus sesuai sama yang udah ditulis sama penulisnya. Dan juga apa tadi desainer panggungnya? Kalau desainer panggung itu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh sutradara. Karena apa? Karena sutradara yang lebih tahu mana sih di bagian mana sih apa alat-alat ini ditaruh. Terus pencahayaannya juga. Kapan sih adegan ini harus warnanya kayak gini? Itu harus menyesuaikan keinginannya sutradara. Dan juga tim panggung ini juga harus menonton selama latihan gitu. Tim panggung ini harus juga mengamati gerak-gerik aktor-aktornya biar mereka itu juga paham bagaimana nanti kemudian waktu tampil mereka itu juga tahu gimana sih aktornya waktu tampil gitu. Jadi semuanya itu harus berkolaborasi dan harus konsisten dan kerjasama semua gitu ya Kak ya? Iya biar apa? Stabil gitu kan. Nggak ada biar seimbang. Kemudian, bisakah sih Kakak berbagi contoh adaptasi teater yang sangat sukses dari karya sastra yang pernah Kakak kenal gitu? Dan apa sih yang membuat kontes tersebut itu berhasil? Oke, saya pakai contohnya pentasnya Sabda aja ya. Iya boleh Kak. Oh iya, tahun kemarin kayaknya kita itu buat suatu pentas produksi dan naskahnya ini ditulis oleh senior kami, ditulis sendiri sama beliau. Beliau juga sekaligus jadi sutradara kan. Dan di sini sukses banget. Saya sebagai pimpinan produksi itu merasa sukses banget kalau pentas itu sangat berhasil. Karena apa? Karena keberhasilan suatu pentas itu dilihat waktu di penontonnya. Pandangan penonton ini fokus nggak ke panggung. Terus di akhir itu tepuk tangannya gimana? Kalau meriah itu berarti saya anggap itu sukses banget. Karena benar-benar itu penampilannya emang udah lama sih kita garap. Jadi butuh kekonsistenan waktu latihan. Dari itu selama berapa bulan itu kayak 3 bulan lebih kita proses dan alhamdulillah itu sangat sukses sekali karena lingkupnya itu Jawa Timur kan penontonnya, jadi agak takut sih gimana sih nanti
pentasnya ini disukai nggak ya sama mereka. Ternyata benar-benar iya banyak suka tepuk tangan. Jadi keberhasilan suatu tontonan itu dilihat dari tepuk tangannya yang meriah gitu. Harus pokoknya kalau tepuk tangan meriah itu berarti wow banget gitu ya Kak. Dan juga waktu penampilan itu penontonnya itu diem gitu, anteng gitu. Jadi yang sutradaranya itu pasti seneng liatnya juga, merasa puas lah. Berarti pentasnya penampilan teaternya ini berhasil gitu. Wah, keren ya guys ya. Kemudian bagaimana sih cara kakak menjaga keaslian budaya atau konteks historis dari karya sastra saat diadaptasikan ke teater? Konteks budaya. Ya, konteks cara menjaga. Ya, caranya yang menjaga itu yang pertama ya jangan menghilangkan, pokoknya jangan membuat adegan sejarah itu jadi beda gitu. Contohnya kayak Punokawan. Punokawan kan ini kan sosok sejarah kan ya istilahnya. Jadi kalau mau memainkan sosok Punokawan tersebut ya harus sama, maksudnya kayak Semar. Semar ini orangnya kalau berjalan itu bungkuk, terus tangannya itu nunjuk, terus yang kiri genggam. Jadi kalau menampilkan mau memainkan sosok Semar itu harus sama, jadi gak boleh diubah karena itu emang udah dari konteks budayanya kayak gitu. Terus juga yang Semar apa Garing gitu, Petruk, Semar, Bagong, itu ada yang kakinya pincang, Garing kalau nggak salah kakinya pincang. Jadi waktu dimainkan itu kita nggak boleh ngubah, kita nggak boleh asal jalan aja, kita harus sesuai sama karakternya ini kayak gimana sih. Jadi kayak gitu. Dan juga kalau kayak adegan perang, kayak di zaman dulu kan sering ada perang kan. Kalau ditampilin ke panggung itu gimana sih adegan perang itu ditampilin, kan nggak mungkin kan kita harus rame-rame bawa prajurit ke dalam satu panggung. Jadi kita harus pintar-pintar, sutradara dan juga aktor ini harus buat pertunjukan ini sebegitu kreatifnya. Misal ditampilkan dalam bentuk suara-suara atau jeritan-jeritan itu udah cukup. Jadi nggak boleh kita mengubah sisi konteks sosial dan budayanya kayak gitu. Itu ya, jadi kalau kalian suka sastra, janganlah kalian itu merubah kelestarian budayanya. Kemudian apa sih saran kakak untuk orang yang baru pertama kali mencoba untuk beradaptasi ke karya sastra? Saran saya yang pertama, yang penting jangan terburu-buru sih. Soalnya orang yang baru kenal sama dunia teater itu emang susah ya. Maksudnya mereka pengen cepet-cepet hafal, cepet-cepet tampil gitu. Padahal biar dalam memahami naskah teaternya tuh butuh waktu yang lama gitu, gak cuma 1-2 hari gitu langsung latihan, 1-2 hari langsung tampil gitu, gak bisa. Jadi kita harus harus bertahap. Misal 1 minggu ini kalian yang sutradara ini harus pelan-pelan ngajari aktornya, mulai dari pembacaan reading naskah dulu, terus baru minggu kemudian adegan 1 ini dipraktekin. Jadi nggak boleh instan gitu langsung 1 naskah dilatihanin saat itu juga. Jadi saran saya biar buat orang-orang yang baru belajar teater atau baru mulai ini mengenal dunia sastra untuk teater itu harus pelan-pelan aja kalau belajarnya. Itu guys, kalau kalian itu suka sastra dan kepingin gabung ke teater gitu ya, jangan terburu-buru untuk langsung belajar. Jadi itu harus ada tahapnya gitu. Ada tahapnya. Harus mencintai dulu. Itu tadi guys penjelasan singkat podcast kita mengenai keterkaitan karya sastra dengan teater. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil poin-poin yang telah dijelaskan oleh kakaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.